Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya di Anjumul Waton Channel ya. Pada hari ini kita akan membahas salah satu video yang viral ya di grup diskusi cerdas Nahdlatul Wathon terkait tentang beberapa santri yang mencium kaki dari Raden Tuan Guru Bajang ya. Kemudian sontak ya, ada banyak sekali dari para netizen ini yang berkomentar pro dan kontra ya. Ada yang pro dan kemudian ada yang kontra dengan argumentasi masing-masing yang kita sayangkan. Saya pribadi menyayangkan kalau kemudian di antara komentar-komentar itu ada cacian, ada hujatan, ada bully-bully dan lain sebagainya ya. Sementara kita sedang berada di bulan suci. Nah, video kali ini hanya ingin mengulas ya persoalan yang ada terkait tentang hukumnya. Apa kira-kira memang ada dasar argumentasinya atau bagaimana? Tidak untuk menghakimi yang pro maupun yang kontra ya. Jadi kawan-kawan, saya harapkan memahami benar ya apa yang akan saya sampaikan nanti ini. Yang pertama terkait tentang video itu ya. Pertama kita pahami bahwa video itu memang benar adanya ya. Tidak ada settingan sama sekali dan juga diakui bahwa memang video itu ada. Nah, itu dipost dan kemudian muncullah ya komentar beragam dan macam-macam lah ya terkait tentang video itu. Nah, ada yang menarik kemudian di grup DCNW itu ada saudara Hamzani Khadim Anjumi namanya ya. Bagus sekali namanya di grup itu menyampaikan tabayun sekaligus mengemukakan beberapa data-data yang menjadi dalil. Menurut saya pribadi ini sangat bagus sekali karena di grup diskusi cerdas Nahdlatul Wathon ini perlu sebenarnya kita mengedepankan nalar ilmiah ya. Jadi kita perlu berdiskusi sehat di situ. Jadi kalau ada masalah, mari kita cari solusinya atau cari jawaban dari masalah yang ada. Di situ ada banyak sekali argumentasi yang bagus ya. Kemudian diambil juga dari hadis ya. Kalau saya tidak keliru di sini ada hadis yang bunyinya faja'alna natabadaru min rawahilina wa nuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Ini artinya saat sampai di Madinah kami segera turun dari kendaraan lantas kami mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaki beliau. Ini bisa dilihat di Imam Ibnu Hajar Al Asqalani Fathul Bari syarah dari Sahih Al Bukhari. Alhamdulillah saya juga sudah mengecek ya dan apa yang disampaikan oleh saudara kita ini benar ada di kitab Fathul Bari ya. Termasuk di sini tentang kemudian ada penjelasan yang mengatakan wafil hadisi dalilun ala jawazi takbilil arjuli ya. Dalil hadis ini kemudian menjadi dalil tentang bolehnya mencium kaki ya, mencium kaki seseorang ya. Ada banyak sekali di sini. Bahkan ada dalam kitab Syarah Muhadzab ya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang bunyinya yustahabu takbilu yadir rajuli salih wa zahidi wal alim wa nahwi min ahli al-akhirah wa takbili ra'sihi wa rijlihi kayadihi. Ya, disunahkan mencium tangan laki-laki yang soleh ya. Saya ulang, mencium tangan laki-laki yang soleh, wa zahidi dan orang yang zuhud, wal alimi dan orang alim, wa nahwihi atau yang serupa dengan itu min ahlil akhirah dari ahlil akhirah artinya orang yang orientasi kehidupannya untuk akhirat. Bahkan mencium roksihi kepalanya dan kakinya ya kayak seperti mencium tangannya. Nah di sini saya juga cek ini dan alhamdulillah saya temukan dan seperti inilah deh teks yang saya temukan tadi udah saya cek dan termasuk misalnya tentang
riwayat tentang Imam Ali ya yang mencium Sayyidina Abbas dan kaki beliau, ini juga saya cek dan saya temukan. Jadi ini sebagian dalil-dalil orang yang memperbolehkan mencium ya tangan orang alim, orang soleh, ataupun orang yang orientasi kehidupannya itu untuk akhirat, seperti ahli sufi yang disebut dengan zahid tadi, itu ahli sufi. Tentu juga ada, kalau kata Tuan Guru Bajang itu ada wali tanpa nama ya, maksudnya kedua orang tua kita itu luar biasa. Wali tanpa nama, orang tua kita tanpa gelar, itu lebih-lebih kita cium tangan, cium kepalanya, bahkan cium dari anggota tubuh orang tua kita ya. Nah, termasuk adalah mencium kakinya. Al jannatu tahta aqdamil ummuhat. Secara tekstual itu jelas kata tahta aqdamil ummuhat itu disebutkan kaki ya, di bawah kaki ibu-ibu kita ya, di bawah kaki ibu kita. Secara teks itu ya, walaupun secara konteks nanti mafhum pemahamannya tentu berbeda. Nah, tapi perlu juga saya sampaikan di sini pendapat yang lain ya, pendapat yang lain dari misalnya saya lihat ada pertanyaan yang sama di Al-Islam Soal wa Jawab ya, Islam kok namanya Al-Arabiyah ya, ini kayaknya websitenya orang Arab sana, orang Arab sana lah, orang Saudi atau ya orang Arab lah ya. Di sini pertanyaannya sama dan di sini disampaikan cuma ada dua katanya, ada dua hadis yang menyebutkan tentang itu ya. Nah, la na'lamu hadisan bi taqbilis sahabati rijlan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadisain, kecuali dua hadis saja katanya. Nah, salah satu hadis itu tadi adalah hadis yang disampaikan oleh saudara kita di saudara Hamzani ya, hadis yang sama ya, yang dikutip oleh saudara Hamzani, hadis yang sama. Kemudian hadis yang kedua itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Buraidah ya, yang dari abihi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam arini ayatan qala idhhab ila tilka syajarati fad'uha fadhahaba ilaiha faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uki famalat ala kulli janibin minha hatta qala'at uruqaha summa aqbalat hatta ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famara Rasulullah an tarji'a faqama ar-rajulu faqabbala ra'sahu wa yadayhi wa rijlaihi wa aslama. Nah, jadi pada potongan teks yang mengatakan faqama ar-rajul, laki-laki itu kemudian berdiri, faqabbala ra'sahu, kemudian mencium kepalanya, wa yadayhi, dan kedua tangannya, wa rijlaihi, dan kedua kakinya, dan kemudian dia berislam. Nah, ini ada dua hadis katanya, tidak ditemukan kecuali dua hadis ini. Dengan jelas kalau kita melihat hadis ini, tidak ada yang perlu ditakwil-takwil ya. Jelas sekali mengatakan mencium ya dua tangan dan dua kaki. Nah, namun di sini ini ada persyaratan ya, ada persyaratan, walaupun nanti saya juga tidak melihat ada konsistensi ya. Cuma mungkin dalam satu persoalan ini kan masuk dalam zona khilafiyah, maksud saya ada yang mensunahkannya kemudian ada yang membid'ahkannya. Kita baca ya. Jawabannya adalah anna taqbila yadil alimi wa rijlahu jaizun bisyurutin. Sesungguhnya mencium tangan orang alim dan kakinya jaizun diperbolehkan bisyurutin dengan beberapa syarat. Salah satu syarat yang dikemukakan di sini adalah ayuf ala qurbatan lillah wa ta'ziman lil ilmi wa ahlihi. Itu sebagai bentuk qurbah ya, sebagai bentuk qurbatan lillah ini ya, bentuk pendekatan. Qurbatan lillah ini adalah sebagai, kita terjemahkan dengan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud pendekatan. Artinya dengan mencium tangan orang alim tadi atau kakinya tadi itu kemudian membuat kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memunculkan ta'zim ya, pengagungan kita terhadap ilmu dan ahli ilmu. Nah, di sini tentu sebagai bentuk kita mengapresiasi ya salah satu titipan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu ini, alim, baik yang nampak maupun tidak nampak, ketika dititipkan kepada seorang hamba ya. La li hajati min hawajid dunya yatlubuha aw ma'adzulin yalhaquhu. Jadi bukan karena ada unsur-unsur
atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi ya. Artinya mencium tangan itu karena memang ingin mendapatkan jabatan, ya, mencium tangan untuk mendapatkan posisi empuk di sebuah organisasi, pengen misalnya mendapatkan apresiasi dan lain sebagainya yang sifatnya duniawi, ya tidak sama sekali. Nah, kalau itu tidak dianjurkan, wa'alla yuf'ala hadza taqbil ma yahrusul. Jadi tidak dianjurkan memang mencium tangan orang, kaki orang atau lain sebagainya kalau memang ada urus untuk soal-soal duniawi. Nah, ini kemudian agak sedikit berbeda. Jadi di sini katanya wa'ala yakuna dzalika illa fin nadiri minal ahwal wal marata badal mar la yaj'al sunnatan ratibah. Nah, di sini syarat yang dia kemukakan selanjutnya adalah itu dilakukan jarang-jarang lah ya, jarang-jarang. Kalau melihat penjelasan tadi itu, misalnya kalau di kitab Al-Majmu' itu disunahkan itu kan ketika ketika pulang dari rantauan ya, ketika artinya roji min safarhi, kembali dari safar atau perjalanan yang jauh. Ini kan kita bisa lihat ya, kalau ada orang ketemu orang alim atau tidak ya, apabila berperjalanan baru pulang dari tempat rantauan atau tempat yang jauh, mereka salaman, ciuman, pelukan dan lain sebagainya itu disunahkan, tidak ada masalah itu ya. Nah, tapi di sini pendapat yang di sini ini mengatakan ya jaranglah, jangan terus menerus bahkan dijadikan sebagai sunnah ya. Artinya setiap ketemu harus begitu. Nah, ini pendapatnya awatori qotan mutabaah, apalagi menjadi sebuah kebiasaan yang diikutkan, diwariskan turun temurun, itu tidak boleh katanya. Kama laqiyahu qabbala yadahu aw rijlahu kama annahu la yajuzu ayab ala sabili tabarruk kama yaf'alu sufiyah bi asyakhim. Bahkan di tulisan ini, di web ini ya, tidak diperbolehkan bahkan melakukan itu mencium tangan atau mencium kaki ya untuk tabarukan, tangan untuk tabarukan sebagaimana yang dilakukan katanya oleh para ahli sufi terhadap guru-guru mereka. Nah, di dunia tarekat itu kan biasa itulah ya, murid itu mencium kepala, tangan, bahkan kaki guru-guru mereka sebagai wujud tabaruk mereka kepada guru-guru mereka. Nah, tentu ini jelas ya, yang tidak membolehkan ini, apalagi untuk alasan tabarukan ini sudah jelas lah ya. Ini tentu mazhab salafi wahabi yang memang tidak membid'ahkan tabarukan kepada seorang alim, apalagi itu orang sufi ya, karena memang secara ilmu tasawuf saja mereka tidak menerimanya, apalagi tabarukan kepada ahli sufi. Nah, tentu kawan-kawan dan kita semua sekarang ini ya sedang berbicara dalil ya. Tentu dua pendapat ini sudah saya sampaikan. Jadi mohon kawan-kawan yang saling jawab-menjawab di grup DCNW itu untuk melihat persoalan ini dari aspek apakah ada dasar argumentasinya apa tidak. Nah, di luar itu ya namanya juga sosial media ya, media sosial, dan di situ orang bisa menilai ya segala sesuatunya dan memiliki kebebasan untuk berpendapat dan berargumentasi, walaupun sebenarnya kita harus sadar benar bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, jika tidak argumentatif, tidak ada dasarnya sama sekali, kemudian kita mengklaim dengan klaim tanpa ilmu, tentu ini juga akan memiliki konsekuensi duniawi dan konsekuensi akhirat. Secara duniawi, jika itu hate speech, ujaran kebencian, orang bisa menjerat kita dengan pasal-pasal itu kan. Tapi kalau itu memang tidak bisa dijerat dengan pasal, tetapi juga ada hukuman lain, yaitu berupa dosa yang tentu itu akan mengurangi pahala puasa kita saat ini. Nah, jadi kapasitas saya sudah menyampaikan ya bahwa apa yang dilakukan di video itu ada dasar argumentasinya, dan itu bisa dirujuk di dalam kitab yang disebutkan itu ya, ada di Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dan kemudian di Al-Majmu' dan lain sebagainya. Intinya persoalan ini fihi khilaf. Ada perbedaan pendapat para ulama terkait tentang bagaimana hukum mencium tangan, mencium kaki dan lain sebagainya.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya